Halo guys, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memperbaiki kompetensi. Oke, pada slide pertama di sini akan ada jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Margaret Dale pada tahun 2003 menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Kemudian, menurut praktisi manajemen sumber daya manusia, deskripsi dari karakteristik seseorang. Kemudian menurut Michael Armstrong pada tahun 1994, apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda. Kemudian menurut Lyle Spencer and Signe Spencer pada tahun 1993, karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan karakter acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Nah, kemudian ada menurut Enci Vicky dalam Margaret Dale pada tahun 2003, kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Kemudian menurut Training Agency pada tahun 1988, kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Menurut MC Quaylen pada tahun 1993, karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Kemudian yang terakhir, SK Kepala BKN pada tahun 2003, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Pada slide selanjutnya di sini ada komponen kompetensi. Yang pertama di sini ada motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan dan kegiatan tertentu. Kemudian ada self concept, nilai, sikap, dan citra diri seseorang. Kemudian ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Strengths, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Knowledge, pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Kemudian pada slide selanjutnya di sini ada perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Isu emosional, hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kemudian pada slide selanjutnya di sini ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, yaitu ada pengembangan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi, pelayanan, pengelolaan kinerja. Agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasional. Sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Kemudian perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Menurut Boyatis pada tahun 1982,
Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut menurut Spencer pada tahun 1993. Pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang didasari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari, menurut Dell pada tahun 2003. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.